Petunjuknya ini buat yang nanya kenapa aku nggak bikin video yang pakai wajah. Aku kasih tahu, di Islam itu mengenal penyakit ain atau penyakit yang datangnya dari diri sendiri. Pujian ataupun hujatan itu bisa mendatangkan malapetaka, bisa mendatangkan penyakit untuk diri kita sendiri. Contohnya apa? Pujian ataupun kita sanjungan, ketika kita itu sering mendapatkan sanjungan atau pujian, maka lama-lama kita akan jadi orang yang sombong, jumawa, bahwa kita merasa lebih dari orang lain. Sehingga apa? Sehingga sifat sombong dan jumawa itu jadi penyakit hati. Dan ketika kita itu mendekatkan diri pada Tuhan, ketika ada sifat sombong dan jumawa, malah itu yang menjauhkan. Kenapa? Karena ketika kita menghadap Tuhan, kita harus merendahkan diri. Artinya apa? Kita harus mengkosongkan diri sendiri. Kita itu nggak punya apa-apa. Namanya kita itu manusia ciptaan Tuhan. Hujatan. Kenapa? Kalau kita itu nggak kuat iman, ketika kita itu contohnya bikin video ataupun pakai wajah, terus ada yang menghujat, mengucapkan nama kita atau memandangi foto kita dengan hujatan, dengan caci makian, itu juga bisa mendatangkan penyakit bagi diri kita. Kalau kita itu nggak cukup iman, kita nggak cukup ilmu rohani spiritual. Kenapa? Karena mungkin kita bisa depresi ataupun stres karena hujatan caci maki orang lain. Dan ingat bahwa manusia itu punya karakter sendiri-sendiri. Kalau kita nggak bisa membentengi diri kita sendiri, maka kita yang akan terjatuh. Begitu juga kalau kita bertemu dengan keluarga jiwa, keluarga rohani, yang artinya apa? Bahwa kita itu dipertemukan oleh Tuhan bukan karena hubungan darah, tapi karena sejiwa atau serohani. Dan dipertemukan atau disatukan dengan keluarga jiwa, keluarga rohani, itu nggak memandang dari agama ataupun suku ataupun bangsa. Kenapa? Karena kita memandangnya secara batin, secara jiwa, secara rohani, karena disatukan oleh Tuhan. Begitu juga dengan kalau kita itu mau mengenali seberapa tingkatan diri kita ini punya energi dari Tuhan, energi dari alam atau enggak. Kita itu bisa menilai kita itu menyukai anak-anak atau enggak. Kita itu menyayangi binatang, tumbuh-tumbuhan atau enggak. Kita itu punya rasa welas asih atau enggak. Kita itu sering baperan atau marah, atau kita ini bisa jadi orang yang adem dalam menghadapi segala sesuatu. Contohnya lebih tenang, lebih dewasa, lebih bijak sana. Ini kalau tanda-tanda kita punya energi Tuhan atau energi alam. Tapi namanya manusia, terkadang kita juga nggak bisa mengendalikan diri sendiri. Kita bisa marah juga. Karena apa? Karena kita hakikatnya manusia, masih punya badan kasar. Jadi segala sesuatu itu harus balance antara spiritual dan duniawi. Jangan sampai kita itu berat yang rohani, lalu kita lupa duniawi. Tapi kalau kita terlalu duniawi, lupa yang spiritual atau rohani, maka kita juga nggak baik. Sehingga apa? Kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang misalnya. Ini jadi kita segala sesuatu itu belajarnya pelan-pelan, nggak bisa sekaligus jadi satu. Kenapa? Karena ilmu itu banyak macamnya. Ada ilmu politik, ekonomi, hukum, tata negara, politik, sosial, agama, itu ada juga macam-macam, mulai dari penganut kepercayaan sampai Hindu, Islam, Kristen, Buddha, Islam, Jawa juga ada Hasto Broto, Satro Jendra, Hayuningrat. Ada lagi banyak ilmu. Tapi kalau kita nggak kuat secara rohani, secara jiwa, bisa kita ngeblank ataupun gila. Tapi kalau kita pelan-pelan secara mengikuti takdir, mengikuti kehidupan, maka kita perlahan-lahan juga akan meningkat ilmunya. Kalau kita memaksakan diri, kita bisa gila ataupun mati. Karena apa? Karena keberatan ilmu, kita sendiri nggak mampu. Ini
banyak sekali yang orang malah ngilmu. Makanya ketika dia mendapatkan ilmu bukan digunakan untuk yang baik, tapi malah digunakan untuk berbuat yang jahat. Contohnya apa? Dukun santet, pengasihan. Itu contoh orang yang mendapatkan ilmu tapi digunakan ke hal-hal yang salah untuk nyari tumbal pesugihan, itu juga gak baik. Dan sebenarnya aku ini mau ngajarkan tentang apa? Motivasi, bahwa aku dulu kalau bukan karena pertolongan Tuhan mungkin aku udah jadi gelandangan, tapi karena mukjizat aku itu bisa sampai tahap sekarang ini. Setiap jalan buntu itu rasanya pengen bunuh diri, tapi Tuhan selalu ngasih harapan, selalu ngasih kekuatan untuk bangkit, untuk tetap kuat menjalani hidup ini. Ini yang aku syukuri dari mengenal Tuhan itu, bahwa di setiap aku terpuruk, di setiap aku dibully, setiap aku direndahkan, setiap aku mengalami goncangan jiwa, atau aku merasakan sakit ataupun menangis, ataupun rasanya dunia ini berpaling, tinggal aku seorang, tapi Tuhan itu selalu ada. Jadinya aku kuat lagi, dan aku bangkit lagi, dan aku nggak menyerah. Aku itu dari kecil berdoanya minta aku itu bahagia, bisa merasakan seperti orang lain, tapi ternyata Tuhan ngasihnya lebih. Ternyata aku dikasih ilmu yang mengenal tentang kesadaran, tentang jiwa, tentang apa itu benar dan salah, bagaimana kita melihat orang lain, bagaimana kita memperbaiki diri. Dan aku bersyukur bahwa dulu aku minta kebahagiaan, tapi Allah memberikannya lebih. Artinya apa? Kamu harus bahagia dulu dengan dirimu, baru kamu bisa berbahagia dengan orang lain. Kamu harus mencintai dirimu sendiri, baru kamu bisa berbagi cinta dengan orang lain. Kamu ratukan dirimu sendiri, baru kamu bisa meratukan orang lain, menghargai orang lain. Ini yang gak dipunyai oleh generasi sekarang. Lupa bahwa mereka itu berdiri di atas nenek moyangnya. Perempuan zaman dulu itu jadi prajurit, jadi panglima perang. Tapi banyak nih laki-laki zaman sekarang yang menghina perempuan, merasa dirinya derajatnya lebih tinggi dari perempuan. Lupa bahwa perempuan itu melambangkan kemakmuran, melambangkan ibu bumi. Jadi kalau kalian laki-laki pengen hidup makmur, pengen hidup jaya, muliakan perempuan. Jangan pernah menyakiti hati perempuan. Kutukan perempuan satu kalimat aja bisa bikin kamu nyungsep 7 turunan. Ini bedanya perempuan sama laki-laki. Makanya jangan pernah menyakiti hati perempuan. Ketika perempuan itu mengucapkan kutukan atau mengucapkan sumpah serapahnya, bisa sampai 7 turunan. Kamu itu nungging. Tuhan pun gak bisa menolong kamu. Kenapa? Karena perempuan itu melambangkan sebagai ibu bumi, yang perlu kamu rawat, perlu kamu jaga, kamu lindungi, bukan kamu jahatin. Ini kenapa dalam Jawa itu mengenal namanya Bopo Angkoso, ibu bumi. Langit itu seperti bapak kita yang memberikan kehidupan, memberikan nyawa kita, menghidupi kita. Tapi ibu bumi ini juga menghidupi kita, mendidik kita. Dengan apa? Dengan kehidupan yang kita jalani sehari-hari ini. Mau kerasnya kayak apa kehidupan itu, kita harus ikhlas, harus menerima. Agar apa? Agar kita punya jiwa yang besar, jiwa yang kuat. Kita kalau udah punya jiwa yang besar, jiwa yang kuat, kita itu bisa jadi leadership atau pemimpin. Kenapa? Karena Indonesia itu darurat pemimpin yang berjiwa besar, darurat orang-orang yang punya ilmu linuweh. Kenapa? Karena orang Indonesia sekarang ini yang digedein apa? Korupsinya, berbuat gak adil, berbuat gak benernya, merusak alam. Berbeda jauh dengan nenek moyangnya dulu. Bagaimana bisa melestarikan alam, menjaga alam. Makanya jadi orang-orang yang linuweh, jadi orang yang punya tingkat spiritual lebih. Gak cuma cerdas secara otak, tapi juga cerdas secara batin.
Kenapa aku ngomong gini? Karena aku belajar juga. Aku dulu saking dimanjanya makanya nggak jadi orang. Makanya aku belajar dari kesalahan, dari dosa, dari semua yang aku lakukan dulu. Aku bangkit, mengubah diri. Agar apa? Agar aku jadi contoh buat anak cucuku nanti. Ini loh ibumu dulu dibully orang, dijauhi orang, dijahati orang, dia papain orang, tapi tetap kuat, tetap bangkit, dan bisa mengubah takdir. Kalau nggak kita sendiri mau siapa lagi? Orang lain hanya jadi perantara, tapi yang bisa mengubah itu diri kita sendiri. Mau Isa, mau Muhammad, mau siapapun diturunkan oleh Tuhan, kalau manusianya sendiri gak mau berubah, ya sama saja bohong. Yang penting itu dari dalam diri kita, niat untuk berubah, untuk mengubah takdir, agar dapat hidayah dari Tuhan. Hidayah dari Tuhan itu bisa datang kapan saja, dari mana siapa saja perantaranya. Yang penting kita itu niat mau berubah. Tapi kalau kita nggak punya niat untuk berubah, untuk mengubah takdir, dari yang kita nggak baik menjadi baik, dari kita jahat menjadi lebih baik lagi, ya namanya percuma, tong kosong nyari bunyinya. Kenapa aku ngomong kayak gini? Karena aku kasihan. Banyak anak-anak sekarang masih kecil-kecil sudah jadi tukang pukul, sudah jadi tukang bully. Mereka ini jadi cerminan orang tua. Kalau orang tua itu nggak ngajarin anak. Aku dulu kecil-kecil juga dipukuli sama bapak, sama guru, takut. Kenapa? Karena aku masih punya rasa hormat. Apa aku terus benci sama bapakku ketika dipukul? Enggak, aku tetap hormat sampai beliau sampai sekarang. Kenapa? Karena aku tahu kalau salah aku akan dihukum. Sampai sekarang aku ingat, kalau aku sekarang berbuat salah, melanggar apa yang udah Tuhan tetapkan, berarti aku juga akan dihukum sama Tuhan. Kalau ada orang bilang, oh Tuhan kenapa jahat sekali, Tuhan akan jahat sesuai dengan perbuatanmu. Kenapa? Karena kamu gak mau berubah, karena kamu gak mau bertobat. Dosa itu kita yang nanggung sendiri, perbuatan jahat kita itu kita yang nanggung sendiri. Namanya hukum tabur tuai, karma perbuatan kita sendiri. Selagi kita nggak mau berubah, Tuhan itu ya nggak mau mengubah. Kecuali kita sudah berubah, Tuhan juga akan mengubah takdir kita. Nih, makanya kalau kita mau jadi orang yang makmur, dimuliakan Tuhan, derajatnya dinaikkan Tuhan, perbaiki akhlak, perbaiki moral, perbaiki etika. Gak ada sejarah tukang korupsi, tukang begal, tukang rampok dari hasil menyakiti orang lain terus mendapatkan kemakmuran, kejayaan. Yang ada tetap berakhir dengan malapetaka, berakhir dengan kejahatannya sendiri. Jadi nih banyak spiritual ataupun ahli agama yang mengatakan orang perampok jauh lebih mulia daripada orang minta. Itu satu pandangan yang salah, satu pandangan yang goblok. Di mana-mana kalau menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, berarti kamu itu sudah punya hutang kejahatan. Contohnya kamu itu nampar orang, ya kamu harus dibalas dengan tamparan. Kalau kamu menyakiti orang lain, kamu datang minta maaf, dimaafkan, tapi karmanya ya tetap ada. Kalau kamu minta maaf, dimaafkan, ibaratnya kamu berbuat dosa sama Tuhan, kamu minta ampun, diampuni sama Tuhan. Tapi yang kamu lakukan tetap ada hukumannya. Ini hukumnya Tuhan, hukumnya alam.